Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-mubarrak wa ja'alana min ummati Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa waffiqna lil mutaba'ati al-iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana dia yang merasa taat ini sudah keluar dari kategori
Kenapa? Nabi sudah memandangkan at-taqwa hauna. Takwa itu di sini aja Nabi. Nabi cuma mengisyarat. Apa maksudnya? Takwa itu di batin. Kalaupun terlihat dari anggota zahir, jelas dia berbuat taat, berbuat baik dan beramal, tetapi tidak bisa menentukan. Bukankah banyak yang taatnya zahir, berbuat amal-amal zahir yang nampak terlihat fawailul lil musallin, cepat. Mengartikan takwanya disebut sedekah. Padahal diingatkan oleh Khatib hari Jumat. Kenapa? Itu kan rukun. Wasiat takwa itu rukun. Jadi nang tua dulu naik jadi khatib jangan tadi ingat wasiat takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Coba ujungnya itu lihat. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Bukan sekadar melaksanakan perintah, bukan sekadar menjauhi larangan. Maksud sebenar-benar takwanya apa? Hak. Nang takwa itu nang hak. Sedangkan hak itu nama Tuhan. Jadi nang takwa ini dasar wujud Tuhan. Itu bisa. Mempiantang takwa. Nama senek bagi puji orang dengar hidup. Ini rasa lalu ria. Nah makanya celaka pula alladzina hum yura'un, ini nama rasa. Nah maulah ini kita dituntut. Jadi amal zahir dan amal batin. Kalau kata Pak Ayyub, ada pada satu riwayat tatkala itu mereka menuntut di hadiratnya Allah. Apa? Ya Allah, katanya, mana pahala tatkala hamba beramal sewaktu di dunia? Bukankah engkau berjanji setiap amal yang dilakukan ada balasannya, ada pahalanya? Muncul ya Tuhan, bila amal membalas. Tetapi amal yang bagaimana nanti balas? Kalau engkau kata Allah betul-betul beramal karena aku yang wajib membalas. Tetapi tak kala itu kau beramal karena siapa? Kalau kau beramal karena fulan bin fulan, kau jangan menuntut dariku, ambil saja dengan dirinya. Jelas? Kenapa dia tunjuk menagih lawan aku? Utang apa? Nagih dengan mesnek. Nah, makanya itu perlu belajar ma'rifat. Perlu belajar. Kalau ada baik binasa, diri binasa, ibadah binasa. Perlu. Alhamdulillah termasuk hidayah dia. Inya pun gak ada hidayah, dia berparangan rumah lewat tuan guru sekomplek. Itu ibadahnya sasat ya mulanya. Berapa orang menyasar karena orang banyak yang ini? Kebanyakan ini sasar tak? Mau nyandak sasar itu jangan bawaan. Nyandak bawaan itu makanan. Ini beda juga. Jangan dulu diantarin apa lah di nasi bungkus kan? Oke lah, sakit juga barangnya. Saya telah. Nah kembali Pak. Jadi menghadap kita mulia Pak Ibu harus mengenal zatnya Allah. Ulun terangkan satu-satu. Pokoknya malam ini sebutin-sebutin. Apa itu ma'rifat dan apa itu zat dan apa itu ma'rifat zat? Ini saudara. Nah begini. Arti ma'rifat itu apa? Pengenalan seorang hamba kepada Tuhan, yakni Allah. Pengenalan seorang hamba kepada Tuhan, yakni Allah, dengan sebenar-benar pengenalan. Saya
tidak bisa dikatakan mengenal Tuhan kalau tidak betul-betul merasakan. Kalau ada betul-betul merasakan. Jadi amun biar belajar tasawuf disalahkan orang ini ada merasakan. Tidak bisa. Kenapa menggabungkan? Selalu di setiap kali ngomong. Terubah. Selalu di mana? Tidak bisa dikatakan betul-betul mengenal kalau tidak merasakan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, maaf, dengar baik-baik bahwa tingkat ma'rifat itu ada 3. Jadi kalau yang disalahkan orang beranai, karena ini tingkat apa? Tingkat ma'rifat itu ada yang tingkat paling awal. Orang yang ma'rifat tingkat orang awam itu hukumnya taklid, ikut-ikutan. Orang yang ma'rifatnya taklid, ikut-ikutan, berubah pulang gitu. Yuk benar. Itu kan itu. Itu yang dirubah tadi ada yang berubah. Sekali lagi Pak. Orang yang ma'rifatnya ikut-ikutan tidak boleh. Ini urusannya etika. Kalau urusan fikih itu dibolehkan seluruh jumhur ulama, ijma ulama. Kalaupun dia ini kada belajar fikih, hukum, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, 4 kurangan tahu boleh. Tetapi berbeda dengan etika. Kalau kita ikut-ikutan, hukumnya kafir. Bukan yang pernah belajar kitab Kifayatul Muqtadiin. Kifayatul Muqtadiin itu kitab kuningnya, kalau Melayunya Kifayatul, kalau kitab kuningnya Kifayatul Awam, kalau kitab Melayunya Kifayatul Muqtadiin, kalau syairnya Aqidatul Awam. Nah, 3 kitab hafal itu. Jadi di dalam kitab Kifayatul Awam, seorang ulama ahli tauhid, Imam Sanusi, siapa Yazidin nang taklid, umpatan perkara tauhid, perkara akidah, perkara etika, bahwa kafirun kafir. Jadi nang pondokan buka kitabnya. Berbeda lawan ini. Yang kedua, tingkatan ma'rifat orang nanti dulu. Tingkatan ma'rifat orang awam ini 4 orang. Apa maksudnya? Ujarnya Tuhan kita itu Allah sudah ada. Bahwa ini Tuhan Allah tidak mengerti siapa itu Allah, di mana keberadaannya Allah. Ya kan? Nantinya kena ujarnya bakal kembali kepada Allah. Kemana? Ya tahu. Ini tingkatan orang awam. Nah di tingkat orang awam jangan menyalahkan. Tingkatnya di situ aja modal orang sosoknya. Di masjid kita pulang supaya berapa gerak kelompoknya. Baru kalau dia guru berceramah di masjid nyambat di orang, busia mandalatul lebih alim supaya. Baru orang yang bicara di depan dia tidak lebih pandai. Ulun yang bicara di depan dia tidak lebih alim. Ulun yang bicara di depan dia tidak lebih tahu. Bisa aja dia lebih alim yang lebih pandai, lebih tahu. Jadi nanti masih dilanggar dia. Pada amplopnya maju ya. Tunggu ya orangnya seorang. Tingkatan ma'rifat yang kedua, yang ini adalah mutakallim
Nah, tingkat mutakalim ini orang yang berdalil dari Al-Quran, dari hadis, tetapi dia tidak mengerti makna, dia cuma tahu arti. Seperti dia nanda majelis ini tadinya ada tahu diberi orang alamat. Kalau alamat itu dia baca aja sampai kada sampai. Nah, itulah orangnya alim, basyurban, orang hafal, orang hadis hafal, disampaikan dalil-dalil nakli Quran hadis, tetapi dia sendiri tidak mengerti, cuma tahu arti. Ini juga taklid tapi bagus karena berdalil. Sudah bagus karena benar, tapi belum mengerti. Seperti orang dapat alamat, dia cuma baca, mana mungkin sampai. Anda ini tujuh, sampai tak? Sampai. Sekarang adalah tingkat ma'rifat orang yang arif. Orang yang arif tingkat ma'rifat orang yang arif, yang betul-betul ma'rifat apa? Orang yang betul ini paling ini sebenarnya menyiapkan rancak mengikut ini asa tabur butuh ramongan. Jadinya kawal itu disetel dulu. Nah, kada bisa terus saja paling itu nah ahlinya aja. Nah ahlinya aja. Nah kembali Pak. Jadi tingkat yang ketiga daripada orang yang ma'rifat itu adalah tingkatan orang arif. Ini yang betul-betul ma'rifat, yang tidak saja Pak Ibu berdasarkan dalil, tetapi betul-betul mengenal dan merasakan. Nah ini nanti yang sampai disasar lah orang di padaharan salah lah, di padaharan sirik lah, ulang sampai kerasa bertamu. Kita hanya menyambut. Nah jadi menyakawa tuan-tuan guru bila berceramah, mau ilmu kita sampai di situ aja, jangan menyalahkan orang karena kita belum tentu benar. Kita kan sampai lagi ke rasa hanya berdalil ya, hanya dalil. Jelas tak? Nih katakan padahal panitia di masjid ini punya masih aja jual kita jangan lagi jauh mengalih benar timbul hancur dunia persilatan. Lalu nang bingung ini umat coba deh, nang bingung ini umat nang mana nang diumat nih. Nah sesuai nampun seorang aja nya seorang ada tahu lagi ke atas ini jangan nyalakan orang. Itu lebih baik, itu lebih. Nah ampun seorang aja, jangan malah jadi pikir. Ini pikir bakal sok, ada nyambung. Seorang malah jadi pikir, penyanggah di orang ma'rifat, ada nyambung. Jadi malah jadi pikir, jadi pikir. Buat kenapa? Buat wudhu lah, buat toharan lah, buat sholat kan, nang nyamani buat nikah kok. Nang naman ya Allah sudah ya Allah 2020 harap 2021 antri tadinya antri duitnya ada tuh itu aku ini berpengalaman itu kan tahu malam dia mau antri duitnya ada mau nyari duitnya tuh mau nyari adul urusan tahu nggak bunga ya guru di bunga
Tapi terburuk loh. Aduh, nah, belajar loh. Sudah. Nah, saudara, itu arti ma'rifat. Sekarang, lalu bagaimana Pak yang dinamakan ma'rifat zat? Nanti dulu. Zat itu apa? Tadi ma'rifat sudah. Kemudian zat itu apa? Jangan terkejut. Dengarkan, simak baik-baik, jangan dulu menangkap. Simak baik-baik, selesaikan, cerna. Arti zat itu apa? Zat itu adalah wujud Allah Ta'ala semata-mata. Inilah diri yang sebenar diri. Tidak ada diri yang lain melainkan diri Allah. Tidak ada wujud yang lain melainkan wujud Allah. Inilah arti zat. Makanya Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Hanya Allah yang berdiri sendiri. Itu zat. Sekarang, karena apa dikatakan zat? Sebab apa dibilang zat? Dikatakan zat karena Pak gue, zat itu maksudnya zat yang dimaksud jadi totalitas, keseluruhan segala zat yang ada di alam semesta. Jadi sekalian di alam semesta itu adalah zat. Jelas? Kena kita berdaya. Kena dulu. Nang tuan gue kena lah berdaya kita. Kena. Nggak tahu juga. Nang mesti berdaya dulu. Jadi yang dikatakan zat itu merupakan totalitas, total Tuhan, keseluruhan zat. Napanya? Dari seluruh yang ada di jagat raya, di alam semesta. Lalu wujud Allah bagaimana? Bukankah tadi zat itu wujud Allah Ta'ala semata? Nah, wujud Allah itu adalah totalitas, keseluruhan wujud yang nyata dari seluruh. Jangan lagi dipaham-paham. Berarti wujud yang nyata seluruh alam ini adalah wujud Allah. Jelaskan. Terima dulu, terima. Sebelum ulun terangkan keseluruhan. Terima dulu. Kalau ada yang mengatakan, nenek aku nak ada dirinya Allah Ta'ala harus. Jangan. Kalau Pinento mengatakan seperti itu, bukankah kita bertuhan Allah? Kenapa kita tidak mau mendengar tentang Allah? Kalau kita bertuhan Allah, kenapa tidak mau mendengar tentang Allah? Kalau kita menyembah Allah, kenapa tidak belajar tentang Allah? Kalau kita berzikir bahkan bertarekat memuji Allah, kenapa tidak mau mengenal Allah? Bukankah kita nanti bakal kembali kepada Allah? Kenapa takut mengenal Allah? Jelas? Bunganya. Maka bertuhan Allah, maka menyembah Allah, maka berzikir memuji Allah, maka bakal kembali kepada Allah. Kenapa takutan mengenal Allah? Mengaji sampai ke Makkah, ke Madinah, apa hasil? Kita baca Nabi Al-Qur'an, kita benar. Setiap yang sekolah bodoh mesti bisa baca kitab. Menang membaca kitab bisa tuh banyak. Mau sekolah bisa bisa. Ulama belajar kan? Kalau belajar bisa. Nah itu kan dari sekolahnya. Tambah dia lagi. Jangan bagi dangan orang. Bujurlah. Maka bertuhan Allah. Ya, nama ada orang lain.
apa? Nah, walau bertarekatnya ada paham arti bertarekat. Yang pentingnya bertarekat. Dengan tujuan. Tuh yang kita bicarakan ini babnya ma'rifatuz zat. Nah, mulai panas lah. Tapi para lupa. Nanti situ tuh panas lagi, panas masih. Enggak, bedanya pindah cari nyaman bawa main. Panas. Terus, ya panas masih. Nah, ngalinya biar mengetahui sekarang. Apa itu ma'rifatuz zat? Bab ma'rifatnya sudah, jadinya sudah. Apa itu ma'rifatuz zat? Ma'rifatuz zat itu artinya apa? Mengenal zat Allah Ta'ala atau pengenalan dengan sebenar-benar pengenalan. Bujur binangku. Jangan katanya, jangan ujar, jangan ujar, tidak boleh. Kalau bab tauhid, etika, apalagi tasawuf, kada boleh ujar. Kalau fikih boleh ujar, siapa? Ujar Imam Anu boleh. Ini masalah etika keyakinan masing-masing, kada boleh ujar. Nah, makanya belajar fikih boleh. Madhaban itu orang, Imam Syafi'i madhaban. Kemadhaban makruh, Imam Malik boleh. 4 mazhab. Bukan di dalam kitab Bugiyatul Mustarsyid, namanya pondok 4 mazhab. Atau nang bahasa Indonesianya 4 mazhab imam berpendapat. Kita pun nyari sambaca. Nang bahasa Indonesia bukan itu dinyalakan aku ucapnya nyalakan aku jadi ma'rifatuz zat itu pengenalan kepada zat Allah Ta'ala atau pengenalan dengan sebenar-benar pengenalan. Sekarang bagaimana dengan dalil? Tidak ada. Pokoknya itu jaga kitabnya putra. Bagaimana dengan hadis yang menyatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkan makhluk, jangan memikirkan zat. Nyata tadi sudah tuan dulu nanti tahu dalilnya. Wah bicara zat maka ada boleh. Dan ada aku tahu dalilnya tuh. Pian ku beri ada satu dalil, beberapa dalil. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Renungkan, pikirkan makhluk saja, jangan memikirkan zat. Sedangkan kita mengenal zat. Bagaimana ya? Kayak mana? Nah, kita ada paham. Kita cuma tahu arti, tapi kadang mengerti maksudnya tunan kayak ini. Pikirkan makhluk, renungkan makhluk, jangan memikirkan zat. Maksud jangan memikirkan zat, jangan zat itu yang paham lewat akal. Jelas? Zat itu hanya bisa diterima dengan rasa. Itu maksudnya jangan dipikirkan, jangan lewat akal. Jangan kebun buruk. Jangan salah lagi. Jangan tahu arti. Jangan dipikirkan lewat akal, hanya bisa dengan rasa. Jangan dipikirkan dengan akal dan itu hanya dengan iman dan yakin. Iman apa? Arti iman yakin bahwa zat Allah Ta'ala itu ada.
maksud hadis. Ada tuntung juga belajar. Dalilnya bujur, memahaminya salah, lalu membawa aurat salah, lalu membahas surat belajar cek dengan mesti maka dalilnya nah ini baca seorang untuk yang ada paham. Jadi maksud jangan memikirkan jatuh jangan lewat akal, lewat apa? Rasa, lewat apa? Yakin dan iman. Terjawab sudah. Nah, kadang mampu akal ini memikirkan jatuh hancur otak. Giliran yang panas otak sopokus maka memikirkan aja ini harus paham oleh akal. Jelaslah. Nah, tolong bujurakan nama David mengartikan waktu kitab itu dan bujurakan apa maksud? Nah, dalil yang kedua tentang jenam kullukum bizatilah ahmaq waktu bawa Rasulullah mengatakan untuk kamu sampai kepada zatnya Allah Ta'ala mustahil. Kenapa dikatakan mustahil? Artinya kata kalau dipikirkan oleh akal hanya bisa diterima dengan iman, yakin, rasa. Jelas kan? Oleh sebab itu Pak, mari kita kenali jad itu dengan rasa, dengan iman, dengan yakin, agar supaya kita betul-betul amantu billah, aku beriman kepada Allah. Selama ini cuma mengata, cuma tahu aku beriman kepada Allah. Juga gimana lo tadinya? Pokoknya iman kepada Allah. Sekolah dulu sekolah udah takut nih gimana itu sekolah kemudian soalnya itu betul mereka daur. Nah orang apa makrifat orang awam di padahal pengajian guru itu ketinggian makanya nanti kita pengajian situ aku menyuruh kan mengaji lawan aku menyuruhkan ikam kadang mengaji lawan aku tak rugi ikam mengaji untung ikam. Kalau mau ikam mengaji ke sini kadang memujikan dia kok kenapa ada beli Bapak kalau pernah aku sakit hati bukuan yang parah-parah ini ada mengaji itu apa sakit hati setahun aku gak enak pulang dikira tadi mau motor deh saya juga mengaji untung aku biniku ini ujar biniku kada usah kawin nah adanya pokoknya dia biniku aku sanggup banget bisa anak banyak jadi kita usah bilang bini bukan itu aja makanya dibukakannya tonton dan hari betul dibukakan apa nenek bukan habis lagi artinya kan bila malam aku kata bawa kunci nanti buka ya bawa baru di luar aku bernyamuk betul makanya wajar kalau tuan guru itu banyak anak wajar dia kenapa pertama ada singgawian juga nang kedua bang apalagi nang musim lockdown manjirnya musim lockdown tadi bagawi kan kadang-kadang ada perai banyak perai ada tamu kuntal gini tuh bang ya sudah kita kembali Masya Allah. Jadi jangan coba-coba memikirkan jad lewat akal, tidak mungkin. Karena dalil itu. Dengan apa? Rasa, iman, yakin. Iman itu apa? Yakin Allah Ta'ala ada. Iman
bisa diumpamakan. Oleh sebab itu Pak, agama kita agama Islam, Masya Allah. Agama kita agama Islam sudah terang, sudah jelas menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu wujud yang maha nyata, juga wujud yang maha gaib, serta lebih dekat dari urat nadi kita. Jelas. Kenapa Tuhan dipadatkan gaib terus? Tuhan itu nyata, juga gaib, dan lebih dekat dari urat nadi. Jangan gaib terus. Kalau Tuhan itu gaib terus, Pak Ibu, kayaknya bilang matinya mencari Tuhan. Takkan yang dari Tuhan. Kayak apa yang bertemu Tuhan? Menggaib dari pernah tahu. Pikiran kita. Betul. Di dunia ini kada pernah tahu lawan Tuhan. Kayaknya bilang mati mencari Tuhan mana? Kan ada peribahasa. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tahu itu? Bagus ya? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana bisa sayang kepada Allah dan dapat kasih sayang Allah? Kita tidak kenal. Tak sayang maka tak cinta. Bagaimana bisa mencintai Allah dan Allah cinta kepada kita? Kita tidak mengenal. Bagaimana? Bagaimana kita bahkan ingin bertemu Allah sedang kita tidak kenal Allah? La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak bergerak jasad nang johir kalau ada roh nang batin. Berarti ini gawian batin. Gawian nang johir yakni rupa jasad adalah gawian nang batin rupa roh. Nah, gawian nang batin berupa roh itu adalah gawian jad. Kenapa? Karena johir batin ini adalah gawian nur. Karena nurnya itu Pak Ibu jadi roh dan jasad kita. Nah, berarti gawian jad. Namun jadnya ini pula dari mana? Jadnya jad gawian Tuhan, yakni Rabbul Izzati. Terjawab Ustaz, gawian Tuhan. Amun dia ini merasa nambah amal. Kalau kita selama ini yang merasa beramal, walau amal itu terlihat baik, maka tidak baik. Bahkan maksiat secara zahir. Mana dalilnya? Wujudu kalbu la yasalu. Amun ikam ya Allah Ta'ala ikam yang merasa, maka selalu dalam maksiat. Kalaupun terlihat zahir beribadah. Jelas kan? Subuh, barang siapa nak sembahyang subuh berjamaah, maka nilainya bagaikan sholat sunat semalaman suntuk. Ini yang merasa. Aku tujuh rumput mengantuk lagi nih. Karena mungkin fadilah sembahyang berjamaah subuh seperti sholat sunat semalaman suntuk. Tapi ini yang merasa malah maksiat. Nah, makanya membahas hati-hati dari mana tuh? Inilah jad kadang-kadang nandu kalau jad. Walaupun jad itu lain kadang mau diumpamakan. Tahu? Ulun kata, kenapa? Nang laisa kamitslihi syai'un. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang wali kutub. Berapa wali kutub kita baca, makanya berkah. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani katakan apa? Tidak seorang pun, bahkan Rasulullah, tidak seorang pun yang bisa beragui sampai kepada kun hijat Allah Ta'ala. Bahkan tidak seorang pun yang bisa merasakan kun hijat Allah Ta'ala. Kenapa kata beliau? Karena Allah Ta'ala bukan ain, bukan bentuk, bukan benda, tetapi Allah Ta'ala dibalik itu semua. Dibalik itu semua. Ambil contoh. Ini meja.
terbikin dari kayu. Meja dengan kayu jelas berbeda. Jelas berbeda. Ini meja lain kayu. Nah tadi Allah Ta'ala itu tidak bisa diketahui, dikenali siapa aja. Siapapun, bahkan Rasulullah, karena dia bukan ain, bukan bentuk, bukan rupa, bukan sesuatu, namun dia ada pada dibalik sesuatu itu. Nah dibaliknya tenang, itu yang ada kau diumpamakan. Jelas kan? Sebenarnya meja itu tidak punya wujud, itu wujud kayu. Tamsilakan diri lah, tamsilakan diri. Siapa hamba? Masih ada aja kan juga tentang ini, berarti kada lulus malam ini. Mau kada lulus kue laki malam ini kada usah dibuangkan. Mengenali diri mereka. Jamu malah gua bungkus. Ini kalau apa? Caranya terburu-buru. Parah ini. Mau jual langsung-langsungan. Langsung-langsungan minum jamu urutkan. Kira-kira nang setengah jam hendak nagoreng. Mau. Jadi meja itu kada diisi wujud karena itu wujud kayu. Yang nampak adalah meja, kayu. Yang ada tuh rupa meja, rupa meja ini. Yang ada itu meja sebenarnya tidak punya sifat, tidak punya rupa, karena itu rupa kayu. Yang jadi meja tidak punya nama, tidak punya asma, karena yang punya nama sebenarnya si kayu. Begitu jadi seperti ini disebut meja. Dan meja tidak punya perbuatan, karena sebenarnya af'al atau perbuatan itu dari hasil kayu, sehingga bisa digunakan. Sekarang siapa antum semua? Jawab soal itu saya menjawab, makanya pasal kulit. Menjawab seorang ini kan kayaknya nama Malaysia, jawabnya salah tuh. Arifson tamsilahannya ini. Sekarang siapa aja hanya bisa dirasa, yakin, percaya. Ini kan kalau dilihat, yang lihat meja kayu terlihat, tapi besar. Nah jadi hamba lain Tuhan, tapi dibalik itu, dibalik yang ada, dan yang nyata, yang tersembunyi, apa lagi? Nah, dia nak kita dibalik bisa dibalik kita. Timbul gas ya aja. Nah, kita ini dia sangat membuktikan tuh dibalik apa dibalik sini orang ginggiran ujar bu maklum lah ini aja tadi ginggiran ini ujar orang jadi ginggiran ini tak mimpi ujar tak mimpi mengajak aku pian terserah aja lagi katolik dan hari datang minggu kayaknya ada satu yang mungkin itu dia. Aku suka padahal aku padahal jadi kita perlu mengaji aku padahal itu mengaji yang bersurga itu yang berjubah itu nah lulusan mama itu sedangkan nyatakan sudah jadi yang dia lihat ini hamba Tuhan jangan disambut karena tidak disebut salah, ditunjuk lain, hanya bisa dengan rasa, hanya bisa dengan yakin dan iman. Nah, sambungannya kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kalau engkau sudah merasakan dan sudah mengetahui, maka wajiblah engkau menyembah Allah. Nah, jadi jangan dari sebab yang sudah makrifat. Benar. Orang yang sebenar-benar makrifat tidak membunuh syariat. Orang yang sebenar-benar kenal kepada Allah tidak serta-merta meringankan
sapinya, tapi yang benarnya begitu. Ini yang bicara siapa? Syekh Abdul Wahab Asy'arani, baca riwayatnya. Kalau sudah ikam biasa mengetahui melalui rasa dan mengenalnya, maka wajiblah engkau menyembahnya. Sekarang ulun halusi. Sekarang yang kita sembahyang nih, yang kita sholat dan berzikir, kenal lagi Tuhan. Kalau dia menyembah Allah, berzikir memuji Allah, tidak kenal kepada Allah, ulun tidak menjauh lebih dulu. Ulun ambilkan riwayat. Tak kala Sayyidina Ali karamallahu wajhah ditanya, wahai Sayyidina Ali, apakah dia nih tak kala sholat itu melihat Tuhan? Bukan orang sembarangan Sayyidina Ali. Siapa dia? Babul ilmu. Babul ilmu. Pintu ilmunya Rasulullah. Kita tidak usah bertanya dengan Rasulullah, dengan Ali. Pintu ilmunya Rasulullah. Ana manyantu ilmi wa Ali babuha. Aku dia Nabi gudang ilmu, Ali pintunya. Ali ditanya, wahai Sayyidina Ali, saat engkau sholat menyembah Allah, adakah engkau melihat Allah? Jawaban sini tidak langsung, tapi mudah dipaham. Apa ya sih? Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Sama saja, Bapak sembahyang mengaku ada tahu Tuhan, berarti Nabi yang sembahyang hari-hari ini tahu Tuhan. Hah? Nah, ayo, jawab sudah. Tahu Tuhan Sayyidina Ali. Bahkan Pak Ewe yang dikatakan Sayyid Ja'far Shadiq. Siapa Sayyid Ja'far Shadiq? Beliau buyut Rasulullah. Sayyid Ja'far Shadiq anak Al-Bagir. Al-Bagir anak Zainal Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anak Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anak Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali, cucu Rasulullah. Jadi Sayyid Ja'far Shadiq buyut Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Sayyid Ja'far Shadiq? Tidaklah aku menyembah Tuhan kecuali aku lebih dulu melihat. Lihat dulu, menyaksikan dulu. Jawab nanti yang dia nampak menyembah yang nama seneng. Jangan menganggap orang remeh. Ada sembahyang bakal, sampai sembahyang seorang ngeliat. Kepirakan hendak pahala. Lebih jamaah subuh. Jangan tuh kali turun subuh bertahun jamaah. Kasihan kau ya hayu ya qayyum beribadah. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Padahal sudah kalimat itu menyatakan, ya hayu ya qayyum, engkau Tuhan yang hidup lagi berdiri sendiri. Hidup berat. Hidup berat. Bukan. Ya hayu ya qayyum, nang hidup nina, nang hidup sendirinya. Aku ya Tuhan hidup sendirinya. Aku hidup tidak dengan roh, aku hidup tidak dengan nyawa, aku hidup tidak dengan nafas, tapi aku hidup sendirinya. Ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan malaikat engkau. Tapi kalau ditunjuk kurang ada. Ini nama dia ini bahasa lain mata. Bahasanya kelihatan ada, tapi bisa dirasakan melihat. Mohon mata ini, lain ini. Nah, lain kalau bahasa mata, kurangnya nyata anta aja. Nah, kenapa ada paham ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta? Mulai hari itu dibaca subuh hujan, membaca ini lama. Iya, ada datangan buahnya. Sudah hendak habis membaca dia, itu dia juga membagi kunci yang isi apa? Bangunan, datangan kelanggar. Mana dia kau apinya? Api neraka. Ikam ini jangan tahu, aku mau mulai bergalakan. Pukul apa aku menggarap sudah sampai aja, sampai sembahyang sunat, sampai berzikir, sampai kamar dia dan turunnya baru kerja kayak neraka bukan? Ada nak ada
Berarti malam tadi ketahuan. Apa namanya? Akhirnya bilang lawan Ipul 2-0. Siapa nama? Tentulah sudah Ipul. Mbak Acil bilang dirinya. Acil sudah kembali. Sudah kenal hajat, sudah kembali. Pak Bu, inilah kalimat yang kita sering baca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan selalu tidak ada Tuhan selain Allah. Kanak-kanak TK pun tahu. Kanak-kanak TK tahu. La ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Apa biar anak itu juga orang? Nih, ini ada TK ada IPA. Tadi bercerita. Apa la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan yang mentajalikan, yang menyatakan sifat asma. Siapa aja nur Tuhan, siapa sifat nur Muhammad, nur Tuhan jadi Muhammad. Siapa asma ruh, nur jadi ruh. Siapa AA, batang tubuh dari semesta alam. Jadi kita ini dia sifat asma. Ini yang dibilang la ilaha illallah. Jadi nambah jikir, nambah tarekat ini kemana? Lu kemana? Layo, ini ada paham. Orang yang dikuncian itu di hadapan. Ya Tuhan tadi senang berancangan aku kemarin di Tuhan. Begini gitu kan. Gaya awak aja. Itu boleh aja, tapi tidak ada syarat. Bagarak awak itu boleh, tapi tidak disyaratkan. Dipindah gaya nangger. Gaya mana? Boleh ya. Itu boleh. Tetapi semua itu tidaklah berarti. Maka geraknya itu tidaklah berarti. Seberapa banyak yang dibaca tidaklah berarti. Yang berarti itu rasa dan merasa. Jelas? Itu yang lebih berarti. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain yang mentajalikan yang sifat asma. Siapa dia tadi? Nur Tuhan. Siapa sifat? Nur Muhammad. Nur Tuhan ini Nur Muhammad. Berarti dia sifat siapa asma? Ruh. Nur Muhammad jadi ruh. Siapa apa? Alam serta isi termasuk dalam tubuh kita. Nah kita ini dia sifat asma. Berarti Tuhan sudah bertajalli kepada dia sifat asma ahad. Jadi kita dan jadi alam kemana cari? Tapi ini jangan dibilang jet karena jet laisa. Ini hamba. Seperti tadi ini meja bukan kayu. Namun dibalik semua itu ujar Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jelas tak? Lanjutlah. Bu. Lanjut Bu. Jangan ketawa. Lanjut Bu ya. Atau Amin tarik. Jangan tertawa dulu itu membantu. Itu nang orang di sana itu dong. Orang ketawa ini gara-gara jadi kada ketawa namanya. Bila berduni itu pelakunya. Nah, membedara orang tahu cari ini, ya kan? Amun dan kawan-kawan, ada orang cari orang siapa yang berjauh berjauh. Amun berduni, apa pelakunya? Sudah. Di mana cari Tuhan? Begini saja. Karena kita
babnya adalah ma'rifatuz zat. Ulun akan ambilkan keterangan sehingga tidak ada lagi mungkin perkara yang membingungkan. Begini, Tuhan yang tadinya tidak bernama, jadi sebenar-benar Tuhan itu tidak punya nama. Nanti dulu siapa Allah? Jelaskan. Tuhan yang sebenarnya tidak punya nama, Tuhan yang sebenarnya Pak Iwe tidak bisa disebut. Lalu dia ingin disebut Tuhan, ingin dipuji, ingin dikenal. Lalu Tuhan mentajalikan, Tuhan menyatakan cahaya dirinya sendiri. Ya, cahaya dirinya sendiri. Kalau cahaya dirinya sendiri berarti terbit dari dirinya sendiri, bukan yang lain. Nah, cahaya diri Tuhan itu disebut nur. Disebut nur. Cahaya diri Tuhan itu disebut rahasia Tuhan. Cahaya diri Tuhan itu disebut Muhammad yang awal. Ya, nanggalnya awal itu ya. Cahaya diri Tuhan itu juga disebut titik nur yang awal. Bahkan cahaya diri Tuhan itu pula disebut zat mutlak. Bahkan cahaya diri Tuhan itu pula, itulah yang kita namakan Allah. Ulun bertanya, siapa Allah? Siapa Allah? Allah itu nama cahaya diri Tuhan. Allah itu nama nur Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak bernama. Allah itu nama zat mutlak. Berarti Allah itu ismu zat, nama bagi zat Tuhan, nama bagi nur Tuhan, nama bagi cahaya diri Tuhan. Jelas? Bukan Tuhan. Tuhan tidak punya nama. Namun bagaimana menyudahinya supaya jangan kebingungan? Walaupun Allah bukan Tuhan, Allah cahaya diri Tuhan. Walaupun Allah bukan Tuhan, Allah adalah zat mutlak atau ismu zat, nama bagi zat Tuhan, ya nur tadi. Namun dia asal dari itu dengan Tuhan karena terbit dari diri Tuhan sendiri. Maka ujian Tuhan, cukup engkau menyebut aku dengan Allah, cukup engkau mengenal aku dengan Allah. Jelas? Karena Allah itu asal denganku. Namun tetap saja kita tidak bertuhan nur. Kita bertuhan yang punya nur. Jelas? Siapa tadi nur? Allah. Kita bertuhan yang punya nur. Kita walaupun tadi cukup menjadikan engkau mengenalku dengan Allah, engkau menyebutku dengan Allah, tetap saja Allah bukan Tuhan. Namun asal dengan Tuhan. Jadi pakai tak kala pian berzikir itu ujung-ujung sampai jadi tadi namanya nur Tuhan, sifat nur Muhammad, asma ruh. Nur Muhammad jadi apa sekalian ruh, alam serta isi batang tubuh akal. Berarti dia sifat asma paling nur Tuhan, bukan Tuhan. Ini salamannya. Perkataan ini bila dia hilangkan selamanya dia tidak akan mengerti. Jangan menyembah Allah, karena Allah itu sifat asma. Sembahlah yang punya zat, punya sifat, punya asma, punya akal. Di mana? Yang meliputi. Yang meliputi zat itu yang punya zat. Yang meliputi sifat itu yang punya sifat. Yang punya asma itu yang meliputi asma itu yang punya asma. Yang meliputi akal itu yang punya akal. Tolong jangan bicara di luar. Sekalipun Tuhan Guru akan Pak Eko itu laknat Allah Ta'ala dan tidak diakui
tukang ulur nama ada. Bila ada yang menyalahkan ini, mun hendak menyampaikan di masjid, nya seorang ada sampai di sini, nah seorang sampai aja ada saya jelas. Sampai panitianya dilaknat. Dia ini ya, panitianya dilaknat. Berdalilkan oke. Mana azza ahlul Madinah, Allah wa alaihi rahmatullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Siapa mencela ahli Madinah? Ahli Madinah itu ya orang makrifat, gelarnya ahli Madinah. Maka dilaknatnya Allah, dilaknatnya malaikat, bahkan dilaknat seluruh manusia. La taqabbalallahu sharfun wa la 'adlun. Ibadah yang sunat, ibadah yang wajib ditolak. Dari ini, jadi orang-orang makrifat itu diakui Nabi, keluarga Nabi, musuh keluarga Nabi, makanya ada bersahabat Nabi. Dan orang makrifat itu dikatakan keluarganya Allah Ta'ala ahlullah wa ahlul Rasulullah. Hendak selamat masuk surga, keluarga Tuhan dihina. Ini apa? Rasain dulu. Pikirkan dulu. Kembali. Jangan buyar, kembali. Wah, lu tahu ini habis pengajian nih. Bila ada jam 2. Iya lah. Mau tak? Makanya udah tertawan itu dari roti. Jadi aku pada tahu namanya, mengetahui anakku bikin aku dulu di pelaku itu. Aku ada mencari pelakunya lagi di kamu. Jadi Allah itu nur Tuhan bukan Tuhan tapi bisa dengan. Jadi cukup saja, cukup kita mengenal Tuhan lewat Allah, yakni nurnya. Tapi ingat kita bukan bertuhan nur. Jelas tak? Yang kita jadikan Tuhan adalah Tuhannya si nur itu. Nur itu Jepang. Nah ini yang dikatakan tadi, siapa yang tidak boleh mengenal Jep? Mengenal Jep itu boleh, yang tidak boleh memikirkannya. Mau aku paham? Coba dalilnya tadi kan wala tafakkaru izatilah, jangan memikirkan Jep, memikirkan jangan mengenal boleh. Nah kada boleh dikenal itu Rabbul Izzati na ampun Jat. Paham? Karena na ampun Jat itu Tuhan, makanya sebutannya Rabbul Izzati. Roh Tuhan Izzati Jat. Kalau mengenal Jat boleh karena Jat itu nur. Nur itu yang bernama Allah karena dia cahaya diri Tuhan. Dia bukan Tuhan tapi asal dengan Tuhan karena terdiri dari diri Tuhan sendiri. Jelas. Siapa tadi dia? Pertama ulun saudara katakan dikatakan Jat karena totalitas keseluruhan Jat yang ada di alam semesta. Kalau Jat itu seluruh di alam semesta, sedangkan Jat atau nur itu bernama Allah, berarti saudara tanya Allah. Jangan takutkan. Nah ini aku nak tunjuk deh. Allah ini sedikit. Itu yang sebenarnya karena sudah jadi langit, kedua lagi sampai Allah, tapi kada lain jelas karena sudah jadi hamba manusia, kedua lagi kata Allah, tetapi manusia ini nah kayu jangan lagi sampai kayu sudah jadi meja, kayu jangan lagi sampai kayu sudah jadi kursi, kayu jangan lagi sampai kayu sudah jadi lemari, paham? Tapi lemari, kursi, meja siapa? Kayu, paham? Ujian di masjid Allah Ta'ala di pausnya ikan kan ada paham? Jelas kan? Salah menjat gimana kita menjat dan merasa menjat? Bujur-bujur malam ini bujur-bujur nah berniat bujur-bujur
Nah, sudah ketemu lagi, apalagi apa tahu mana? Menemui Tuhan kemana? Maka kayaknya dulu dia bilang mati kita bertemu Tuhan. Ya Allah, nak mati bertemu Tuhan. Di sini, siapa nama memadangkan? Bertemu Tuhan ini bila mati, pian salah paham. Nah, maksud bertemu Tuhan itu setelah mati, bukan mati habis umur. Maksudnya mati maknawi, mutu qobla antal maut, matikan diri sebelum mati. Ada yang habis umur lain. Maksud mati sebelum mati, panah. Arti panah, tiada ada lagi merasa memiliki diri. Nah, mati, kada lagi merasa wujud seorang. Nah, bertamu mulai wujud kita, wujud siapa lagi? Arti wujud itu, arti jat itu adalah rahasia. Arti rahasia itu diri, berdiri siapa ada? Itulah nah maksud menghadap bertamu Tuhan mati dulu wujud. Tapi mati bukan mati habis umur. Ya Allah. Ya, nama bertamu Tuhan bergantung diri. Nah, bertamu Tuhan belum beritahu. Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah, fatwa beliau sering diambil oleh Wahabi. Ada kitabnya Al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Ini mengenai mengaji ke Mesir ya? Atau mengaji kan berapa baca kita? Syekh Ibnu Taimiyah, beliau seorang waliullah, tetapi sayang fatwanya disalahgunakan orang Wahabi. Apa kata Syekh Ibnu Taimiyah? Apa kata beliau? Surga itu ada di dunia yang kita sempati sekarang. Dengar. Apalagi bukuan Muhammadiyah dengar. Biasanya bukuan Muhammadiyah sering mengambil fatwa Ibnu Taimiyah. Fatwa Ibnu Qayyim. Belum tahu. Apa kata beliau? Ketahuilah bahwasanya surga itu ada di dunia ini. Barang siapa, dengar, barang siapa yang tidak pernah memasuki surga di dunia, maka tidak akan pernah masuk surga yang dijanjikan di akhirat. Apa surga dunia? Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah berikan dua surga. Surga dunia makrifat, surga akhirat nanti janjikan. Bila pian katakan hari dunia ini berarti kita dapat surga dunia. Nanti akhirat tadi juga jelaskan. Ada pernah masuk surga di dunia? Nah ini ada pernah lagi? Belum tahu ini. Aku tidak mau masuk. Jadi di dunia ini juga masuk surga betul-betul. Nah kemarin kena Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi mengenai ini tutup-tutup. Jangan pondok beluncak juga. Ini berpikir masuk pondoknya anak jadi guru sudah. Udah bagus. Kita belajar ini menghilangkan kejahilan, kebodohan bukan menjadi guru. Kejawa maka agar mau nak jadi guru. Anak-anak niat nangka itu adusan dimodali pedagang riset. Kenapa Rasulullah mengatakan barang siapa yang niat menuntut ilmu agama dengan niat menjadi ulama dilempar ke dalam neraka, bukan dalam hadis. Nah jadi guru di kampung, nah, supaya tangan dicium orang. Saya tahu yang muslim. Aku kan waktu itu ada. Aku mari tak. Aku baru nak tak kalah hilang bini ku tu ada beginian. Cium tangan. Tak kalah hilang bini ku kenapa gitu tiba. Jadi dia bini ku maka bini ku ini bila menyanyi kan nyemplong lagu. Lagunya apa? Jangan rambut siapa? Nyelong lagu apa? Supaya jangan sakit, mau kayaan
Jaganya preman pensiun tenang, lawan bininya nang ganal dok. Banyak duit, kadang Allah. Mau sudah di pasar menghambur, dapatnya gini nelpon, iya beb. Laki kenapa? Aku gampang, lupa boleh amplopnya. Padahal itu orang juga. Makanya begitu bener amplop itu sewa di mana? Dasar lagi lah. 10 menit. Sudah bertemu. Jadi Ibu begini. Pak Bu, seperti ini dengan kalau kita ingin betul-betul mengasahkan zatnya Allah Ta'ala, betul-betul mengasahkan zatnya Allah Ta'ala, pandanglah dengan mata batin dan juga mata kepala, nah dua biji mata. Pandanglah dengan batin, dengan rasa, dengan iman, dengan yakin, dan dua mata kepala kita, bahwasanya tidak ada wujud yang lain, hanya wujud Allah Ta'ala saja. Ini jangan diucap di luar keyakinan. Jelaskan kenapa? Kalau masih ada wujud yang lain, kalau masih juga ada perbuatan yang lain, maka itulah nafsi hamba, wujud hamba. Sedangkan wujud hamba hukumnya muhadas. Kalau sudah betul-betul dinyatakan tidak ada wujud yang lain, hanya wujud Allah semata, juga tidak ada perbuatan yang lain, hanya perbuatan Allah saja. Di dalam rasa, di dalam iman, di dalam yakin, maka itulah nafsi Rabbi, itulah diri Tuhan sebenarnya. Nah itu dia. Dia hanya bisa dirasa, tetapi tidak bisa dilihat. 5 menit. Tolong yang kiri masing-masing terserah mau dimana. Kiri. Merasa? Adakah pernah melihat rasa? Tidak. Ngerti kan? Kita pakai saat mencubit pipi atau bagian tubuh dimanapun merasa, tapi kita sendiri tidak pernah melihat rasa. Begitulah jad. Begitulah jad. Ada orang, ada. Rasa itu adalah roh. Kita bisa merasa karena ada roh pada diri kita. Rasa itu adalah roh. Pernah melihat roh, kadang-kadang pernah melihat roh, tapi lewat rasa. Berarti dia ada, walaupun tidak nampak terlihat nyata, tapi jelas ada. Itu roh. Sedangkan roh itu dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu dari Nur Tuhan. Nur Tuhan itu rahasia diri Tuhan. Siapa nada? Jadi Allah Ta'ala itu Pak Ibu maksudnya apa? Zat yang maha hidup. Jangan lagi mencari. Allah itu zat yang maha hidup. Hidup kan? Yang bergerak karena hidup itulah orang. Yang bisa melihat karena hidup itulah orangnya. Kamu sering bisa cari. Wa huwa sami'ul basir. Ulun bacaan ayat Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihi min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nang sami'un lawan nang si basirun kurangnya. Kenapa orang menjanaki? Lalu nang hidup tadi begitu melihat di padatan basor, ini nang hidup. Begitu nang hidup mendarat sama itu kurangnya, dia tidak terlihat nampak tapi nyata ada. Jelas? Jangan lagi bercari-cari. Allah Ta'ala itu zat yang maha hidup. Allah bukan huruf. Tolonglah nama ngaji tasawuf. Nampak salah. Allah itu alif, lam awal, lam akhir, hak itu lain Allah. Kenapa nang itu? Nang
dia mungkin Allah itu bukan huruf, Allah bukan kata, Allah bukan kalimat, Allah bukan tulisan, dan Allah juga bukan ucapan. Sebenarnya Allah siapa? Yang Maha Hidup. Merasa sudah? Jangan lagi terpengaruh dengan lain-lain. Jangan lagi terpengaruh dengan lain-lain. Jelas tak? Bila ada tulisan Allah, beliau limbah aku maka diri dianunya kok. Ia kada tahu Allah itu bukan tulisan, bukan huruf, bukan kata, bukan kalimat, bahkan bukan ucapan. Allah itu Zat yang Maha Hidup. Ada pendidik, hormati. Saling kita menghargai, menghormati karena kenal. I and you sama-sama. Tidak ada lagi bersih-bersih. Ulur sama. Ini bakal tahu ini apa ini paksa lagi. Timbul bakal aja ini. Lah, mudah-mudahan ini dulu yang sudah sampaikan. Ampun maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Dan mudah-mudahan ilmunya barokah untuk ulun dan pian berataan. Seiring doa mudah-mudahan segala dosa kesalahan kita Allah ampunkan, juga dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Dan pun juga senantiasa dapatkan curahan rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah, ditunaikan hajat, dikabulkan doa, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam